Bab 160. Memberontak. Masalah yang terjadi di luar gerbang pun sudah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Yulia Wen dari Istana Bunga, Fudo Murong dari Sekte Pedang, Narya Leng dari Istana Salju, dan Jovan Yuan dari Partai Yuan telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Ini membuat seluruh pendekar hitam yang mengikuti peringkat King Yun berubah semangat. Murid bangsawan ataupun yang berkultivasi sendiri pun menuju ke gerbang luar untuk mengetes, berharap bisa menjadi terkenal. Sekte Pedang juga memiliki usaha di kota kekaisaran. Seluruh murid Sekte Pedang berada di Celestial Restaurant. Mimik wajah murid Sekte Pedang terlihat berat, bahkan ada yang mengeluarkan tatapan khawatir. Mereka merasa khawatir ada alasannya. Biasanya di Sekte Pedang, mereka bisa disebutkan sebagai orang luar biasa. Namun masalah hari ini membuat mereka mengetahui, jika mereka berada di wilayah selatan, mereka dengan sebutan orang luar biasa masih sangat jauh. Ini membuat rasa percaya diri murid Sekte Pedang merasa tergoyah. Melihat ekspresi seluruh orang, Sheila King menghela napas. Dia telah mengetahui jika membiarkan mereka ke kota kekaisaran, akan terjadi kondisi seperti ini. Meskipun telah mengetahui, namun tidak memiliki cara apapun. Namun ada baiknya, dua orang tidak seperti mereka. Dua orang ini adalah Fudo Murong dan Warrior Yang. Melihat dua orang ini, Sheila King perlahan tidak mengerutkan keningnya. Ada dua orang ini, setidaknya Sekte Pedang masih terdiri sedikit harapan. Tidak lama, tatapan Yuan Yu menyapu seluruh orang dan berujar, sepertinya kalian telah mengetahui kemampuan murid di sekte lain. Harus mengakui, Sekte Pedang dengan Istana Bunga, Istana Salju, dan Partai Yuan terdiri beberapa jarak. Namun itu tidak menjamin murid Sekte Pedang tidak bisa menaik peringkat King Yun. Namun jika peringkat King Yun belum mulai, kalian sudah tidak percaya diri, maka kalian benar-benar tidak ada harapan. Tetua penguasa pedang, kita bukan tidak percaya diri, kita hanya takut diganggu. Mendadak, Riansi berujar. Mengganggu. Maksudmu sekte hantu? Yuan Yu mengerutkan kening lalu bertanya. Riansi menggelengkan kepala lalu berujar, kita bermusuhan dengan sekte hantu, meskipun dia tidak mengganggu, kita juga akan mengganggu mereka. Maksudku adalah Istana Bunga. Jika Istana Bunga bekerja sama dengan sekte hantu melawan murid sekte pedang, jangan mengatakan murid sekte pedang bisa masuk ke dalam peringkat, tidak tentu kita masih bisa hidup. Usai berujar, dia menatap warrior yang sekilas. Sheila King yang terdiam di sebelah mengerutkan kening, dia mengerti maksud Riansi, seluruh orang yang berada di tempat juga mengerti. Riansi sedang mengganggu warrior yang. Harus mengakui, apa yang dikatakan olehnya tidak salah. Sudah dipastikan akan berlawan dengan sekte hantu, namun jika karena masalah warrior yang, Istana Bunga bekerja sama dengan sekte hantu, maka murid yang mengikuti peringkat King Yun akan bahaya. Mau gimana pun, Sekte Pedang tidak memiliki kemampuan untuk berlawan Istana Bunga dan sekte hantu secara bersamaan. Melihat Yuan Yu mengerutkan kening tidak bicara, Riansi lanjut berujar, Tetua penguasa pedang, aku mengetahui kalian mempunyai alasan membiarkan warrior yang mengikuti peringkat King Yun. Aku minta maaf berani menyalurkan pendapatku, warrior yang hanya alam bawaan di tingkat kedua. Bukan diriku memandang rendah terhadapnya, tapi sesuai kemampuannya, bahkan dia akan kesulitan memasuki peringkat ratusan di peringkat King Yun. Kita benar-benar tidak bisa karena warrior yang mengganggu Istana Bunga. Mendengar kata-kata Riansi, para murid sekte pedang menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Fudo Murong yang berada di sebelah pun menggelengkan kepala lalu menghela napas, namun warrior yang tetap terdiam, seperti tidak mendengar kata-kata Riansi.
Bagi warrior yang, dia bisa mewakili sekte pedang untuk mengikuti peringkat King Yun hanya murni karena Sheila King. Jika Sheila King tidak menentangnya, dia benar-benar tidak peduli dengan pikiran orang lain. Sesuai dengan pendapatmu. Sheila King menatap Rian Si lalu bertanya. Mendengar kata-kata Sheila King, Rian Si berubah senang lalu berujar, tentu mengeluarkan warrior yang untuk Istana Bunga. Jika seperti ini, bukan hanya mencegah bahaya, bahkan bisa menambah satu teman di peringkat King Yun. Benar-benar memperolehkan keuntungan sebanyak 2 kali lipat. Kalian juga berpikir seperti Rian Si. Tatapan Sheila King tertuju ke murid lainnya. Tetua Su, aku juga merasa apa yang dikatakan kakak seperguruan Rian tidak salah. Jika kemampuan warrior yang sangat kuat bisa membantu sekte pedang untuk memperolehkan nilai baik, maka tidak apa-apa jika sedikit mengganggu Istana Bunga. Tapi, sesuai kata-kata kakak seperguruan Rian, warrior yang hanyalah pendekar hitam di tingkat kedua. Kemampuan dia memang lumayan baik, tapi hanya untuk murid sekte pedang. Maaf bertanya, orang luar biasa di peringkat King Yun, siapa yang tidak bisa melewat tingkat untuk berlawan? Sesuai kemampuan warrior yang sekarang, dia tidak dapat membantu sekte pedang. Oleh karena itu, aku menyetujui pendapat kakak seperguruan Rian. Murid bagian dalam yang berada di belakang Rian Si pun berujar. Aku juga menyetujui pendapat kakak seperguruan Rian. Salah satu murid juga bangkit dan berujar, kita sudah memiliki musuh sekuat sekte hantu, tentu akan kesulitan jika mengganggu Istana Bunga. Aku juga menyetujui pendapat kakak seperguruan Rian. Aku juga menyetujui. Tidak lama, selain Fudo Murong dan Fredkin, seluruh murid yang mengikuti peringkat King Yun pun keluar, dan menyetujui pendapat Rian Si. Warrior yang tetap terdiam. Saat itu juga, Fudo Murong keluar, dan memberi hormat kepada Yuan Yu lalu berujar, tetua penguasa pedang, aku tidak menyetujui pendapat Rian Si. Pertama, warrior yang mewakili sekte pedang, mengeluarkan warrior yang untuk Istana Bunga, bukankah maksudnya sekte pedang takut dengan Istana Bunga? Setelah itu jika murid sekte pedang keluar bertemu dengan murid Istana Bunga, apakah harus menundukkan kepala? Pendapat Rian Si mungkin bisa membuat sekte pedang berhubungan baik dengan Istana Bunga. Tapi, hubungan baik ini menggunakan harga diri sekte pedang, dan harga diri puluhan ribu murid. Meskipun sekte pedang lebih lemah dibanding Istana Bunga, namun tidak bermaksud kita harus takut dengan Istana Bunga, bukan? Usai berujar, Fudo Murong tidak menatap tatapan Rian Si serta yang lain yang berubah tidak enak dipandang. Dia tidak mengetahui dengan jelas masalah warrior yang dan Istana Bunga, namun dia mengetahui dengan jelas kemampuan warrior yang. Sesuai dengan kemampuan warrior yang, jangan mengatakan memasuki peringkat ratusan di peringkat King Yun, bahkan ada kemungkinan memasuki peringkat. Lagi, dia benar-benar tidak menyukai kelakuan Rian Si serta yang lain. Sheila King menganggukkan kepala dengan pelan, lalu menatap Yuan Yu dan berujar, kakak seperguruan, bagaimana menurutmu? Yuan Yu menatap warrior yang sekilas, lalu berujar, tidak peduli warrior yang memiliki masalah apapun dengan Istana Bunga. Sesuai dengan kata-kata Fudo Murong, sekarang warrior yang mewakili sekte pedang, maka sekte pedang tidak akan mengeluarkannya. Di masa mendatang, jangan kembali membahas masalah ini. Usai berujar, Yuan Yu menatap Rian Si serta yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang tengah dipikirkan oleh Rian Si serta yang lain? Jika sesuai apa yang mereka katakan, kemampuan warrior yang sangat rendah, maka tidak apa-apa mengeluarkan warrior yang. Namun, warrior yang mengerti makna pedang, dia juga berada di Master Rune. Jika dia menjadi orang jahat,
maka dia mencari mati dengan Master Rune. Dibandingkan dengan Istana Bunga, dia lebih tidak ingin mencari masalah dengan Master Rune. Mendengar kata-kata Yuan Yu, mimik wajah Riansi serta yang lain berubah tidak enak dipandang. Riansi melotot Fudo Murong, namun Fudo Murong tidak menatap ke arahnya, dan ini membuat mimik wajah Riansi kian tidak enak dipandang. Warrior yang tetap terdiam, sejak awal hingga akhir dia hanya mempedulikan Sheila King, oleh karena itu dia tidak perlu membuktikan kepada Riansi serta yang lain. Sedangkan Yuan Yu, dia juga tidak peduli. Mau gimana pun, Yuan Yu tidak memiliki hak untuk mengeluarkannya, karena gurunya juga tidak mudah dilawan. Selanjutnya kita membahas orang luar biasa di wilayah selatan. Yuan Yu berujar, hari ini kamu hanya melihat satu bagian kecil dari wilayah selatan. Di wilayah selatan, masih terdiri banyak orang luar biasa, misalkan kakak seperguruan ketiga Jovan Yuan, dan juga dari Akademi Kerajaan. Selain 6 kekuasaan dan kekaisaran Qin, juga terdiri beberapa yang berkultivasi sendiri dan murid bangsawan. Apakah memiliki berkas orang-orang tersebut? Tatapan Fudo Murong terpancar sekilas tatapan terkejut dan bahagia. Yuan Yu mengangguk dan berujar, tentu ada. Beberapa bulan lalu, Sekte Pedang telah menyimpan beberapa berkas orang-orang luar biasa yang terkenal di wilayah selatan. Setelah kita merapikannya, aku akan memberikan berkas orang yang mungkin kita anggap sebagai ancaman untuk kalian. Di dalam terdiri hasil serta kemampuan, dan cara melawan mereka. Mendengar kata-kata Yuan Yu, seluruh orang berubah senang. Tentu sangat baik jika memiliki berkas penilaian kemampuan mereka, tentu tidak akan kesulitan jika melawan. Sekarang, mari kita membahas orang-orang luar biasa di Partai Yuan, Akademi Kerajaan di Kekaisaran Qin. Mimik wajah Yuan Yu terlihat berat lalu berujar, orang luar biasa yang akan kita bahas selanjutnya, adalah generasi muda di wilayah selatan. Jika bertemu di pertandingan, lebih baik langsung mengalah.